Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore pada bapak-bapak, ibu-ibu, tim Monef, dan pimpinan LP2M Universitas Negeri Padang. Perkenankan, saya Aldri Rinaldi sebagai Ketua Pusat Riset Kebijakan Hukum dan Politik pada LP2M untuk menyampaikan laporan kemajuan 70% daripada pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2022. Dengan tim peneliti Aldri Rinaldi dan kawan-kawan sebagaimana terlihat dalam layar ini yang dibantu oleh tenaga lapangan dan mahasiswa yang sebagaimana juga terlihat pada layar presentasi kami ini. Adapun judul daripada penelitian kami adalah model kebijakan pengembangan desa wisata berkelanjutan di Sumatera Barat. Sedangkan latar belakangnya, sektor pariwisata merupakan pendorong utama perekonomian karena terdapat keuntungan yang mampu memberikan devisa cukup besar bagi negara, memperluas lapangan pekerjaan, dan memperkenalkan budaya negara, dan seterusnya. Berkaitan dengan penelitian kami ini kita juga melihat potensinya di Sumatera Barat, terutama dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 sampai 2025. Persoalan yang dihadapi oleh pemerintah desa atau nagari adalah belum adanya sebuah kebijakan strategis yang spesifik untuk proses integralisasi rencana pembangunan kepariwisataan provinsi yang diterapkan oleh pemerintah tingkat lokal dengan konsep nagari wisata, sehingga pengembangan wisata berbasis nagari dengan konsep wisata berkelanjutan masih terkesan belum efektif dan komprehensif. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami ajukan adalah bagaimana desain model kebijakan pengembangan nagari wisata berkelanjutan di Sumatera Barat. Tujuan penelitian mendesain model kebijakan pengembangan nagari wisata berkelanjutan di Sumatera Barat. Sedangkan metodologi penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif kuantitatif. Objek penelitian nagari yang sedang mengembangkan nagari wisata yaitu pertama, Katapiang di Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Guguk, Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Latar, dan satu di daerah Kota Padang yang juga kami ajukan meskipun bukan nagari tetapi kelurahan wisata yang kami konsepkan yaitu daerah aliran Sungai Batangarau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Kemudian nagari Sungai Duo, Kabupaten Damasraya. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik manual data analisis prosedur atau MDAP dengan konsep data lapangan, kemudian dianalisis menggunakan MDAP yang menghasilkan suatu hasil temuan penelitian. Tahapan penelitian itu kami mulai mengkaji teori relatorial relevan, relatorial review, untuk melihat bagaimana konsep yang akan digunakan sebagai kerangka pikir daripada penelitian ini. Selanjutnya, menyusun instrumen penelitian dan pengumpulan data secara kualitatif. Di antaranya yang kami gunakan lebih utama adalah observasi, wawancara, studi yang didukung oleh studi dokumentasi dan kepustakaan. Setelah diperoleh semua data itu, maka dilakukan analisis data penelitian menggunakan teknik MDAP. Nah, berdasarkan hasil yang telah dibuat, maka kami akan susun menjadi penulisan laporan penelitian yang saat ini baru 70%. Yang selanjutnya kita akan menjadi luaran penelitian yang akan diterbitkan atau kami submit untuk dapat diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus sebanyak 2 buah sebagai luaran wajib
yang ditetapkan oleh LP2M kepada kami, kemudian satu artikel terbit pada prosiding internasional terindeks Scopus. Selain itu, kita juga nantinya akan mengupayakan adanya luaran tambahan. Adapun hasil yang telah kami lakukan pada laporan 70% ini, pertama telah dilakukan pengampilan data di Nagari Ketapian Kecamatan Batang Anai dalam fokus artikelnya nantinya itu berkaitan dengan marine tourism. Adapun pengumpulan data dilakukan secara observasi ke objek wisata Bahari Bantai Panjang Ketaping. Selain itu telah dilakukan wawancara dengan berbagai unsur masyarakat mulai daripada Ketua Pokdarwis, Wali Jorong, Wali Nagari, Babin Kamtipmas, Ketua Pemuda, dan beberapa masyarakat sebagaimana terlihat pada gambar yang ditayangkan pada presentasi ini. Kemudian untuk rencana artikel kedua yaitu berkaitan dengan Asian Minangkabau Tourism sebagai fokusnya telah dilakukan pengambilan data di Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Pengambilan data dilakukan dengan observasi diantaranya mengunjungi beberapa kuburan-kuburan masa lampau termasuk kuburan keramat sebagaimana terlihat pada gambar ini. Kemudian berkaitan dengan selanjutnya kami juga mengumpulkan data dengan menggunakan FGD yang dilakukan di Majo Basah Resort di tepi Danau Singkarak, Malalo, Tanah Datar. Kemudian juga pada data ketiga, yaitu yang berkaitan dengan heritage tourism, rencana artikelnya telah dilakukan pengumpulan data di Nagari Sungai Duo, di mana pengumpulan data di observasi dilakukan kepada objek heritage tourism yang ditulis nantinya, dan juga telah dilakukan FGD, baik dengan instansi perangkat daerah terkait, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Wali Nagari, sebanyak 2 nagari, kemudian masyarakat juga di sekitar lokasi wisata, sehingga pengumpulan data itu cukup komprehensif yang telah kami lakukan. Kemudian untuk artikel keempat, ya, jadi artikel keempat ini sebenarnya artikel utama yang telah kami submit dan juga telah kami presentasikan pada ICEMSET, yaitu berkaitan dengan tourism development based on good environmental governance, yang merupakan berkaitan dengan daerah aliran Sungai Batangharau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, yang telah kami lakukan observasi dan juga telah melakukan wawancara dengan instansi terkait, termasuk masyarakat-masyarakat berkaitan dengan penelitian ini. Dan alhamdulillah nantinya itu sudah kami sampaikan juga nanti sudah dinyatakan accepted untuk proses terbit. Jadi dengan demikian, capaian kegiatan dan rencana kegiatan selanjutnya, 1 dari 3 luaran telah tercapai dalam bentuk prosiding seminar internasional yang diterbitkan dalam bentuk prosiding terindeks Scopus. Saat ini menunggu proses terbit. Dan hasil yang telah dicapai berikutnya, pengambilan data untuk 4 lokasi sudah selesai dilakukan. Semua data melakukan saat ini yang dilakukan adalah analisis data lapangan, terutama untuk 3 rencana luaran berikutnya. Dari 3 itu adalah sekarang persiapan 2 luaran untuk artikel jurnal Scopus minimal Q3 ke atas sebagai luaran wajib yang terdapat di dalam kontrak. Sedangkan 1 luaran artikel lagi itu adalah luaran tambahan yang juga direncanakan submit pada artikel jurnal terindeks Scopus. Jadi direncanakan ada 4 luaran, 1 sudah menunggu proses terbit. Selanjutnya, ini bukti bahwa kami telah melakukan presentasi dari luaran proceeding. Yang 1 sesuai dengan kontrak kami itu adalah 2 artikel jurnal untuk Scopus minimal Q3 ke atas dan 1 artikel terbit pada proceeding terindeks Scopus. Berarti 1 sudah hampir rampung, 90% menunggu terbit. Itu yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.